Aku ingin kamu mendengarkan cerita ini dengan hati yang kuat. Karena apa yang akan kubagikan bukan hanya kisah yang melekat dalam ingatan, tetapi juga sesuatu yang sampai hari ini masih mengikutiku. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2011 ketika aku masih menjadi peneliti budaya lokal, terutama tradisi kematian di Indonesia. Tugasku sederhana, menulis studi lapangan tentang makam Taru Menyan, tempat di Desa Trunyan, Bali, di mana mayat tidak dikubur ataupun dibakar, tetapi dibiarkan terbaring di atas tanah di bawah sebuah pohon tua yang dipercaya menyerap bau kematian. Apa yang tak ku ketahui adalah bahwa selama berada di sana, bau itu tidak pernah hilang. Bahkan setelah aku pulang. Dan malam itu, malam ketika segalanya berubah, terjadi di perkampungan Trunyan, tepat di bawah rembulan pucat yang menggantung rendah, seperti sedang mengawasi setiap langkahku. Aku berangkat dari Kintamani menjelang sore. Udara dingin gunung menusuk kulit dan kabut tipis bergerak pelan seperti napas makhluk raksasa. Perahu kecil menjemputku di tepian Danau Batur. Seorang lelaki tua yang memperkenalkan diri sebagai Jero Mangkuwayan menjadi pendampingku. Tidak semua orang boleh ke sana, katanya sambil menatapku dari bawah kapalnya. Bukan tempat untuk orang yang mudah kaget. Aku tertawa kecil saat itu. Namun kemudian aku sadar, peringatannya bukan gurauan. Ketika perahu bergerak pelan, permukaan danau begitu tenang. Terlalu tenang. Tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin, tidak ada riak air. Seperti danau itu sedang menahan napas. Dan di kejauhan, makin lama makin terlihat pohon Taru Menyan, menjulang tua, hitam seperti arang. Cabangnya mencengkeram angin seakan sedang meraih sesuatu yang tidak seharusnya. Aku mulai mencium sesuatu, wangi, wangi manis, seperti bunga layu bercampur sesuatu yang basi. Namun Mangkuwayan tersenyum tipis. Itu bukan bunga, Nak. Itu wangi orang mati. Begitu kakiku menyentuh tanah, bulu kudukku berdiri. Sunyi, sunyi sekali. Hanya ada pohon Taru Menyan yang berdiri sendirian, seperti penjaga tua yang melihat segalanya. Tolong jangan menyeka hidung, kata Mangkuwayan. Kalau kau menutup bau itu, mereka bisa tersinggung. Aku tidak berani bertanya siapa mereka. Ada kerangka manusia yang tertata rapi di sisi-sisi area makam. Tengkorak-tengkorak tua tersusun seperti sedang menatap dan mengawasiku. Dan wangi itu semakin lama semakin kuat. Tidak menusuk, justru manis, menenangkan, dan anehnya membuat tubuh merinding. Aku mulai berbicara pada kamera, mencatat kesan pertama. Namun saat aku berjalan pelan di area makam, aku melihat sosok perempuan di ujung area. Kebaya putih lusuh, rambut panjang, berdiri membelakangiku. Kupikir penduduk lokal, jadi aku memanggilnya. Bu, permisi. Dia tidak menoleh. Bu, saya peneliti, mau tanya sedikit. Masih tidak menoleh. Dan Mangkuwayan yang berdiri di belakangku tiba-tiba menepuk bahuku keras. Tidak ada siapa-siapa di sana. Nada suaranya berubah tegang. Aku menoleh kembali. Sosok itu sudah tidak ada. Yang tertinggal hanya aroma wangi mayat, yang mendadak menguat sampai membuatku hampir muntah. Mangkuwayan berbisik, baru juga datang. Mereka sudah memperhatikanmu. Aku tinggal di rumah salah satu warga bernama Pak Gede, lelaki paruh baya yang ramah. Rumahnya sederhana, dinding kayu, beralaskan tanah, dan hanya ada satu lampu kuning redup yang berayun-ayun. Malam pertama seharusnya menjadi malam istirahat, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sekitar pukul 1 pagi, aku mencium aroma yang sangat tidak asing, wangi manis, wangi yang sama, wangi mayat. Tok, tok,
Aku langsung duduk. Pintu kamarku tidak terkunci. Aku menunggu. Tidak ada suara lain. Wangi itu semakin menebal, semakin kuat, sampai aku bisa merasakan seperti ada seseorang berdiri tepat di samping tempat tidurku. Lalu, ada suara nafas, pelan, basah. Seperti seseorang yang baru bangun dari dalam air. Aku gemetar, memaksa diriku memandang ke arah kanan. Tidak ada siapa-siapa, tapi tirai jendela bergoyang pelan. Padahal jendelanya tertutup. Saat itu pintu terbuka sedikit. Pak Gede melongokkan kepala. "Kamu mencium wangi itu?" Suaranya sangat pelan. Aku hanya mengangguk. Ia masuk perlahan. "Kamu harus tahu, di Trunyan yang datang duluan bukanlah hantu. Yang datang duluan adalah aromanya." Aku merinding. "Kau dianggap tamu sekarang," katanya, "dan tamu harus sopan." Paginya aku kembali ke area makam ditemani Mangku Wayan. Namun kali ini suasananya berbeda. Lebih berat, lebih sunyi. Perasaan diawasi itu tidak hilang sejak malam sebelumnya. Aku menyalakan kamera, berbicara tentang struktur budaya pemakaman, tradisi kubur tanpa tanah, dan pohon tarumenyan sebagai penyerap bau jenazah. Ketika aku sedang memfokuskan kamera pada salah satu tengkorak, aku mendengar suara langkah seseorang di belakang. Perlahan, terlalu pelan untuk manusia biasa. Aku berpikir itu Mangku Wayan. Namun ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat aku kembali ke kamera, aku melihat sesuatu. Ada kabut tipis keluar dari rongga mata tengkorak itu. Seperti uap napas pada udara dingin. Aku terpaku. Dan tiba-tiba, kabut itu seperti membentuk wajah, menatapku tanpa mata. Aku tersentak mundur, tapi kakiku menginjak sesuatu yang membuatku terpeleset sedikit. Ketika aku melihat ke bawah, ada bunga Kamboja, tapi bukan bunga biasa. Bentuknya segar, baru jatuh. Padahal tidak ada pohon Kamboja di area itu. Dan wanginya, wangi mayat yang sama. Tajam, dekat, terlalu dekat. Mangku Wayan langsung menarik lenganku. "Kita pulang, sekarang." Malam kedua adalah malam yang mengubah segalanya. Malam yang membuatku percaya bahwa roh di Trunyan tidak pernah benar-benar tidur. Pak Gede memberikan dupa dan mengatakan, "Kalau wangi itu muncul lagi, jangan bicara. Jangan menyahut. Jangan lihat ke arah bau itu datang." Aku mencoba tidur, tapi pukul 12.43 aku terbangun tiba-tiba. Kamar sangat dingin. Nafasku terlihat seperti asap, dan wangi itu datang lagi. Lebih kuat dari semalam, lebih menusuk. Kemudian terdengar suara langkah. Di luar jendela, aku menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan jendela. Lalu, ketukan. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Seperti kemarin, tapi kali ini diikuti suara. Suara yang tidak akan pernah kulupa. Suara perempuan berbisik dari celah jendela. "Nyaman ya, wanginya?" Aku membeku. Suara itu seperti suara lembab yang keluar dari tenggorokan yang tidak lagi utuh. Aku menutup mata, memegang dupa seperti pegangan hidup. Perempuan itu bicara lagi. "Kami tidak pernah hilang." Lalu sesuatu menggesek kaca jendela. Pelan, tapi panjang, seperti kuku yang digeretkan. Aku tidak tahan, kutolehkan kepala meski seharusnya tidak. Dan aku melihatnya. Wajah perempuan itu, kubur pucat, rahang remuk, rambut menutupi sebagian wajah, mata hitam tanpa bola mata. Ia tersenyum, bibirnya sobek sampai ke pipi. Lalu dia berkata, "Dan aromaku sudah memilihmu." Semua lampu padam. Dupa padam, dan aku jatuh pingsan. Aku terbangun di ruang tamu. Pak Gede dan Mangku Wayan duduk di sampingku. Mereka tampak lelah. "Kamu harus pergi," kata Mangku Wayan, "sebelum mereka mengambilmu." Aku tidak paham. Trunyan adalah tempat roh yang tidak menyeberang, katanya lagi. Dan kadang,
Jika seseorang cocok dengan wangi mereka, mereka ingin menahannya. Aku gemetar mendengar itu. Kami menuju perahu. Aku tidak menoleh ke belakang sama sekali. Tapi di tengah danau, ketika aku menatap ke permukaan air, bayanganku memantul dan ada bayangan kedua tepat di sampingku. Perempuan itu tersenyum, seolah ikut menyeberang bersamaku. Dan tiba-tiba, wanginya muncul lagi. Wangi mayat, manis, hangat, dekat, sangat dekat. Mangkuwayan hanya berbisik, dia belum selesai denganmu. Sudah bertahun-tahun sejak kejadian itu, tapi aku masih mencium wangi itu kadang-kadang. Di rumah, di mobil, di kamar mandi, bahkan saat merekam tulisan ini. Kadang ada ketukan 3 kali di pintu pada jam 1 pagi. Dan setiap kali aku membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya aroma mayat yang samar. Dan bisikan yang datang entah dari mana. Aromaku sudah memilihmu. Aku tidak tahu apakah roh itu mengikuti kemanapun aku pergi. Atau aku yang sudah membawa bagian dari Trunyan bersamaku. Yang jelas, wangi itu tidak pernah hilang. Tidak pernah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Ingat, setiap tempat menyimpan kisahnya masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak cerita yang menunggu untuk dibuka. Sampai jumpa. Kalau kamu berani.